Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya Yogi Aprilianto dapat kembali hadir menyapa Anda. Tentunya dalam program Dai Cilik TVRI Jambi 2025. Raih keberkahan di bulan Ramadan. Tentunya di episode kali ini merupakan episode yang sangat spesial karena kita sudah berada di babak semifinal. Mana tepuk tangannya? Oke, ramai sekali. Kira-kira ada 2.000 orang yang hadir di studio TVRI Jambi. Luar biasa dan di babak semifinal ini untuk penampilan yaitu dari grup Pelita Hati menjadi grup pertama di babak penyisian. Tentunya pemirsa yang ada di rumah sudah tidak sabar untuk menyaksikan penampilan dari kelima peserta kita pada hari ini. Saya akan menyapa terlebih dahulu ketiga dewan juri kita pada hari ini yang sangat ganteng-ganteng luar biasa. Saya akan menyapa terlebih dahulu Ustadz Motor. Assalamualaikum Ustadz Muhammad Tariq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat Ustadz, masih puasa Ustadz? Alhamdulillah. Puasa ya Ustadz ya. Ya. Tentunya di episode kali ini saya juga akan menunggu jokes dari Ustadz Motor ini. Saya pengen suasananya agar lebih lucu lagi gitu ya Ustadz ya. Siap ya Ustadz? Ya, lebih hidup ya, lebih hidup. Lebih ya. hidup ya Ustadz Ya, gitu ya. insyaallah. Baik. Terima kasih Ustadz. Siap. Selanjutnya saya akan menyapa Ustadz yang ganteng aja karena sudah pakai pakaian putih-putih, peci putih, baju putih. Silakan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Fadli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah baik. Baik, tentunya puasa juga ya Insya Ustadz Allah. ya. Terima kasih Ustadz Fadli. Selanjutnya saya akan menyapa dewan juri kita yang ketiga yaitu Ustadz Amin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Yogi. Gimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Sudah siap ya Ustadz untuk menilai peserta di babak semifinal ini? Insya Allah Mas Yogi, karena ini merupakan babak berikutnya, babak semifinal. Semoga yang tampil semuanya begitu menakjubkan kami dan lain-lain. Terima kasih Mas Yogi. Amin. Terima kasih juga kepada ketiga dewan juri yang telah memperkenalkan dirinya. Tentunya para dewan juri ini akan menilai peserta di babak semifinal Dai Cilik TVRI Jambi 2025 secara objektif dengan kompetensi yang mereka miliki masing-masing. Tentunya pemirsa yang ada di rumah sudah tidak sabar untuk menyaksikan penampilan-penampilan dari peserta di grup Pelita Hati. Langsung saja kita akan memanggil peserta pertama yaitu Ahmad Yusron Amri. Karena mau ngikut pengen mendapat juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba. Yang saya hormati dewan juri yang arif dan bijaksana dengan tinta pena kejujurannya. Yang saya banggakan teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Amin ya Rabbal. Hari demi hari dilalui, siang dan malam terus dilewati, pergantian bulan dan tahun terasa cepat sekali. Disadari atau tidak disadari, zaman pun tak seperti dulu lagi. Ilmu pengetahuan tidak dikuasai, iman semakin lemah sekali. Kebanyakan anak muda tak mampu mengabdi untuk negeri. Untuk itu, saya akan menyampaikan tausiah dengan judul Pemuda yang Mengabdi untuk Negeri. Membahas tentang pemuda, maka Insinyur Soekarno pernah berkata, berikan kepadaku 1000 orang tua,
akan ku cabut gunung Semeru dari akarnya. Namun berikan kepadaku 10 pemuda, akan ku guncang dunia. Namun sayangnya sahabat Daim, coba kita lihat pemuda zaman sekarang, judi online jadi gayanya, Instagram jadi hobinya, bahkan goyang TikTok pun jadi kebiasaannya. Betul hadirin? Lalu timbul sebuah pertanyaan. Pemuda yang bagaimanakah mampu mengabdi untuk negeri? Sahabat Daim mau tahu tidak? Kalau mau tahu saya kasih tahu boleh? Yang pertama, pemuda yang beriman. Al-imanu tasdikum bil qalbi. Iman yakni pembenaran dalam hati. Setelah hati yakin seyakin-yakinnya. Wa iqrarum bil lisan. Maka melafazkan dengan lisan. Setelah hati dan lisan sepakat untuk melafazkan keimanan. Wa amalum bil arkan. Maka mengamalkan dengan anggota tubuh. Seluruh anggota tubuh ikut tunduk patuh kepada Allah. Yang kedua, pemuda yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, surah Al-Mujaddalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul iman. Yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di surganya Allah. Sejarah mencatat kecemerlangan intelektual muslim terukir indah dalam sejarah manusia, yang mana Sarjana Al-Khwarizmi yang wafat pada tahun 863 yang menulis buku Al-Jabar, Al-Muqabbalah. Buku inilah hadirin sampai saat ini dikenal dengan Bapak Matematika dunia. Untuk itu, janganlah lalai. Hidup di masa muda hanya berfoya-foya. Motornya Made in Amerika Serikat, mobilnya mewah mengkilat, rumahnya bertingkat 4, tubuhnya dihiasi emas 24 karat. Namun sayangnya hadirin, dia tidak pernah sholat, dia ogah zakat, bahkan ngaji pun tidak taman. Waktu muda sering berbuat maksiat, sudah tua lupa bertaubat. Waktu muda ke diskotik, sudah tua kena rematik. Na'udzubillahi min. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Ubur-ubur ikan lele. Semoga ketemu di final Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Boleh dong sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk penampilan pertama Ahmad Yusron Amri. Oke, selanjutnya tanpa berlama-lama kita akan mendengarkan komentar dari ketiga dewan kita pada hari ini. Ustadz Amin, silakan Ustadz. Assalamualaikum, Ahmad Yusron Amri. Waalaikumsalam. Coba ulang kembali surah Al-Mujadalah tadi yang dibacakan. Coba. Yarfa'illah tadi silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Tadi ketika dibaca tadi kan agak apa sedikit ya. Mungkin alhamdulillah untuk yang kedua ini ada perubahan ya. Jadi penting sekali untuk fasih ya, makhrajnya ya, ketika kita membacakan dalil yang berkenaan dengan apa yang kita sampaikan ya. Tadi sampai juga tentang masalah apa? Masalah iman ya. Jadi untuk Ananda, Ustadz berikan good and very good. Terima kasih Kak Yogi.
and very good dari Ustadz Amin. Alhamdulillah dan terima kasih saya ucapkan kepada juri yang telah mengomentari penampilan dari Ahmad Yusron Amri. Mudah-mudahan kamu lolos melaju ke babak final. Kita tes lebih dahulu. Oke, silakan Ahmad Yusron untuk dapat kembali ke tempat. Baik pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, satu peserta sudah tampil dengan sangat luar biasa. Tetap bersama kami di Dai Cilik TVRI Jambi 2025. Raih keberkahan di bulan Ramadan. Pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, terima kasih masih setia menyaksikan Dai Cilik TVRI Jambi 2025. Raih keberkahan di bulan Ramadan. Tentunya di segmen kali ini kita akan menyaksikan dua penampilan sekaligus dari grup Pelita Hati. Mana nih pendukungnya dari Sabila Fitri Ramadhani? Kemudian mana nih pendukungnya dari Keza Seftiva Zalfa? Sepertinya pemirsa yang ada di rumah sudah tidak sabar untuk menyaksikan 4 peserta lainnya yang belum tampil dalam grup Pelita Hati. Langsung saja kita akan panggil peserta berikutnya atas nama Sabila Fitri Ramadhani. Generasi Qur'ani menuju Indonesia bangkit. Pesannya harus menjadi pemuda yang jangan terlalu keasikan bermain dan bermain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, yang tampan mempesona, dan seluruh para hadirin sahabat da'i yang saya sayangi. Tiada kata yang pantas kita ucapkan selain puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita kenikmatan iman, Islam, dan kesehatan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Untayan mutiara salawat dan salam tak lupa pula kita panjatkan kepada Sang Revolusioner Akbar, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan dakwah saya yang berjudul Generasi Qur'ani menuju Indonesia bangkit. Di era digital sekarang ini, generasi muda sudah terlalu sibuk dengan gadget dan media sosial mereka. Ada yang disibukkan dengan TikTokan, sibuk game online, bahkan yang lagi ngetren sekarang ini, Pak, Bu, sibuk menjadi konten kreator sehingga membuat mereka semakin jauh dengan Al-Quran. Apakah ini yang kita banggakan? Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, Syubanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini akan menjadi pemimpin di hari esok. Jika pemudanya baik, maka akan baik pula nasib bangsa di kemudian hari. Akan tetapi, jika pemudanya rusak, maka akan rusak pula nasib bangsa di masa yang akan datang. Betul? Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nahl ayat 89. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busra lil muslimin.
Sadaqallahul azim. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang muslim. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini Al-Qur'an. Dan dengannya pula Allah akan merendahkan kaum yang lain. Hadis riwayat Muslim. Sabadai, oh sabadai, alhamdulillah. Orang tua zaman sekarang ini pantas khawatir meninggalkan keturunan yang lemah di belakang hari. Lemah ekonomi, lemah fisik, lemah akidah dan lemah akhlak dan juga moral. Maka bagaimana cara kita membangun generasi Qur'ani dan siapakah generasi Qur'ani yang diharapkan dan menjadi dambaan bangsa ini? Yang pertama, generasi muda yang memiliki iman yang kuat terhadap akidah Islam. Kedua, generasi muda yang memiliki akhlak yang mulia yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Dan yang ketiga, generasi muda yang memiliki fisik yang kuat sehingga menjadi pemuda muslim yang mampu menghadapi tantangan zaman. Sabadai, oh sabadai, alhamdulillah. Dengan generasi Qur'ani ini diharapkan lahirlah pemuda-pemuda yang menjadi pelopor bukan pengekor. Berjiwa Quran, bukan budak zaman. Pemuda yang memiliki komitmen tinggi terhadap Islam, bukan sekedar ikut-ikutan. Pemuda yang cinta terhadap Islam, bukan larut dalam perkembangan zaman. Amin Allahumma amin. Ubur-ubur ikan pari, salawatan dulu ya sahabat da'i. Allahumma sholli ala Muhammad. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri usikum binafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk penampilan Sabila Fitri Ramadhani. Wow, luar biasa. Kira-kira nih Sabila ya panggilannya atau Fitri? Sabila. Oke, Sabila mau dikomentari dengan dewan juri yang mana dulu? Sudah kenal kan? Ada dewan juri yang ganteng, ada dewan juri yang motor, satu lagi yang berkarisma. Mau yang mana dulu? Ustadz Motor. Ustadz Motor, silakan Ustadz Muhammad Tarik. Assalamualaikum Sabila. Waalaikumsalam Ya, Ustadz. tadi mau nyebut nama saya kok mikirnya lama gitu ya. Saya rasa dia ini belum bisa naik motor kali ya. Belum Udah boleh, bisa naik motor belum? Belum Naiknya kan? bisa, Itu. Ustaz. Ya. Naiknya bisa. Oh naik bisa, cuma naik aja ya. Naik aja bisa, Ustaz. Masya Allah Sabila, ya luar biasa ini ada peningkatannya dari sesi apa namanya Di babak penyisihan. penyisihan dan kriminal ini ada beda.
dan dia tahu maunya juri. Saya lihat dari pakaiannya luar biasa ini, kostumnya dengan ada aksesoris yang mempercantik ya. Jadi dengan warna coklat, kemudian sepatu berwarna putih ya. Ini harus diperhatikan, jangan diabaikan oleh seorang dai, apalagi. Cuman mungkin Bang Yogi ya, kalau dari jauh ini, kalau lihat dari wajah ini memang Bang Yogi ini wajahnya lebih bercahaya begitu. Wah, mungkin karena faktor make up kali ya Ustaz. Itu yang saya maksud. Ya bunda-bunda juga ya pelatih-pelatih yang ada di sini nanti itu diperhatikan juga. Iya. Karena apalagi kita di penampilan di layar televisi ini ya harus ada make upnya juga gitu ya. Yang Al-Muhin penampilannya cakep ya. Kalau kali ini di semifinal ini ajib saya agak mahal dulu ya. Saya simpan itu belum nanti belum keluar. Kalau kemarin di penyisian memang itu untuk motivasi. Kalau sekarang agak mahal. Agak mahal Ya, ya. itu tadi yang terakhir membawa untuk suasana untuk bernyanyi bersama ya, Masya Allah. Tapi tadi kalau dia tidak stabil dengan nadanya, itu dia bisa terpengaruh karena penonton tadi ada yang nadanya beda dikit jadi agak fals gitu. Penonton nih bukan dia. Penontonnya yang fals Iya, ya, kalau dia ke bawah dia bisa berubah itu kacau. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bisa melaju ke babak final. Terima kasih. Baik pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, sudah 2 peserta yang tampil dalam grup Pelita Hati ini, masih tersisa 3 peserta lainnya. Kira-kira siapa ya dari kelima peserta ini? Langsung saja kita akan memanggil peserta ketiga atas nama Keza Seftiva Zalfa. Apa nih yang mendorong adik untuk mengikuti lomba dajil ini? Untuk membanggakan orang tua dan orang-orang sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri Dai Cilik TVRI Jambi. Yang saya hormati para kru TVRI Jambi serta para penonton yang ada di studio maupun di layar televisi. Hadirin rahimakumullah. Di zaman Rasulullah, orang munafik adalah orang yang menunjukkan keimanannya di hadapan Rasulullah, tetapi menyembunyikan kekafirannya. Di era zaman sekarang ini, orang munafik adalah orang yang bermuka dua. Bentuk kelihatannya baik, tetapi hatinya jahat. Orangnya seperti itulah patut kita jauhi, karena akan menyebabkan perpecahan. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul Tanda-tanda Orang Munafik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayatul munafiqi salasun, iza haddasa kadzaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Yang pertama, iza haddasa kadzaba. Jika berbicara, ia berdusta. Dusta artinya berbohong, tipu, hoax. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah menyebutkan al-kazibu min ummahatil kabair. Berdusta itu termasuk dari pokok-pokok dosa besar. Orang yang pandai berdusta, mulutnya manis, tetapi hatinya sinis. Elok nian baju raya kau, beli di mana? Padahal dalam hatinya, kumalnyan,
elok lagi baju rayo aku. Ubur-ubur ikan sepat, lebih baik jujur daripada ngumpat. Yang kedua, wa iza wa'ada akhlafa. Jika berjanji, ia ingkar. Orang yang ingkar janji akan dikenakan dosa besar, sebab janji adalah hutang. Tapi sayang hadirin, kebanyakan orang yang berhutang malah yang ingkar janji. Membujuk dengan alasan agar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu dang 100. Janji bayar di bulan Februari diingkari sampai bulan Agustus. Saat ditagih, dia yang lebih ketus. Betul? Yang ketiga, wa iza tumina khana. Jika diberi amanah, ia hianat. Amanah artinya dapat dipercaya, sedangkan hianat tidak dapat dipercaya. Pak Ustadz diberi kepercayaan menjadi dewan juri karena amanah. Ada yang diberi posisi malah korupsi. Ada yang diberi jabatan malah disalahgunakan. Ada yang diberi amanah menjaga rahasia malah disebarluaskan dan ditambah-tambahkan. Ini biasanya ibu-ibu nih. Semakin monyang bibirnya, semakin panas ceritanya. Pergi ke Jambi beli salak, ceritanya cuman ubi bisa berubah jadi kolak. Betul? Allah dengan tegas mengancam orang munafik dengan azab yang pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 68. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahul munafiqina wal munafiqati wal kuffar nar jahannam khalidina fiha. Yang artinya Allah mengancam orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, kesimpulan dari ceramah saya hari ini yaitu munafik adalah sifat tercela yang sangat dibenci Allah. Semoga kita terhindar dari sifat munafik. Amin ya Rabbal. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Bang Yogi pergi ke Sengeti, singgah sebentar di terminal. Dewan juri yang saya hormati, izinkan saya masuk final. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk penampilan Keiza Seftiva Zalfa. Luar biasa. Saya paling seneng nih dengan para peserta nih yang bawa-bawain nama saya gitu. Tadi apa? Pantunnya boleh diulangin nggak? Coba. Bang Yogi pergi ke Sengeti, ngapain tuh? singgah sebentar di terminal. Dewan juri yang saya hormati, izinkan saya masuk final. Amin, mudah-mudahan Keiza dapat masuk final ya. Amin. Oke, langsung saja kita akan mendengarkan 3 komentar dari ketiga dewan juri kita pada hari ini. Kira-kira nih, Keiza mau dikomentari dengan Ustadz yang mana dulu ini? Udah kenal kan ya? Udah dong. Yang mana dulu? Ustadz Torik aja. Kok Ustadz Torik aja? Kan ada julukannya Ustadz Atar. Silakan Ustadz Muhammad Torik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Keza, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Ustadz. Ya, saya tahu dia milih saya karena bajunya sama saya warnanya. Iya, Sama-sama hijau, kalau orang Sunda mah hijau, hijau ya. Masya Allah. Bang Yogi. Iya, iya Ustadz. Ini Gimana Masya Ustadz? Allah penampilannya cakep sekali. Cakep sekali Ya. Ustadz ya. Dia dari awal tuh senyum terus Bang Yogi. Heeh. Pokoknya kalau lagi ngomong tuh senyumnya itu apa namanya selalu diumbar gitu ya, artinya dia jadi tampil dengan leluasa dan penguasaan panggung nih, memang dia yang kuasain betul panggungnya ini, Masya Allah tabarakallah. Luar biasa ya, menguasai panggung. Kemudian nah kalau kostumnya nih mantap, ini kombinasinya warnanya cakep. Agak mencong sebelah tapi Ustadz. Nengoknya tuh memang modelnya macam tuh ya. Iya, emang model. Saya takut apa Saya karena kira tadi salah- naik motor kali ya, dah. Iya mau modelnya begitu sekarang Bang Yogi. Saya kira Iya. tadi kancingnya salah Bukan Ustadz. iya, Masuki tadi tuh. iya. Padahal kalau Kang Jami bilang ngenyot namanya. Ngenyot. Kencang. Iya itu memang modelnya begitu ya. Ada panjang sebelah, bukan kurang bahan, bukan ya. Dipertahankan penampilannya dan lebih ditingkatkan lagi, mudah-mudahan masuk ke babak final ya. Amin. Lagi-lagi untuk Ajib belum saya keluarkan. Wow. Ya, Kira-kira nanti. Ajibnya dapat di siapa ya? Ya, Ajibnya nanti di final. Oh nanti di final ya Ustadz ya. Baik, terima kasih Ustadz. Terima kasih, baik ya. Iya, baik, terima kasih Ustadz. 2 kali ya kita sudah tos, mudah-mudahan tos ketiga kalinya besok ya. Oke, silakan kembali ke tempat. Baik pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, 3 peserta dalam grup Pelita Hati telah tampil dengan sangat luar biasa. Tersisa 2 peserta lainnya. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dai Cilik TVRI Jambi 2025. Raih keberkahan di bulan Ramadan. Pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, terima kasih masih setia menyaksikan Dai Cilik TVRI Jambi 2025. Raih keberkahan di bulan Ramadan. Sepertinya pemirsa yang ada di rumah sudah tidak sabar untuk menyaksikan 2 peserta terakhir kita dalam grup Pelita Hati. Langsung saja kita akan panggil peserta berikutnya atas nama Syakiratur Rahmani. Karena suka mengikuti Dai Cilik dari PAUD ke SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri serta teman-teman yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Alhamdulillah. Di sini Syakiratur Rahmani akan menyampaikan pidato tentang kewajiban berpuasa Ramadan. Puasa Ramadan merupakan salah satu rukun Islam yang keempat. Wajib bagi setiap mukallaf yang balik dan berakal. Selain itu, puasa dilakukan agar manusia senantiasa bertakwa dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah mengenai kewajiban berpuasa. Allah berfirman, Surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin rahimakumullah, di bulan ini kita dilatih menjadi pribadi yang sabar, ikhlas, jujur, disiplin, bahkan kuat dan tangguh. Di bulan ini kita dituntut untuk berjuang agar bisa mengendalikan nafsu dan emosi kita. Ya, walaupun kita tahu bahwa pada bulan ini setan dibelenggu oleh Allah, tetapi nafsu kita kan tidak kebayang teman-teman. Kalau nafsu kita juga ikut dibelenggu, badan kita akan seperti apa? Rupa kita akan seperti apa? Kalau selama sebulan nafsu kita dibelenggu, tidak makan, tidak minum, tidak bobok, tidak dan juga tidak dibelikan jajan. Ubur-ubur ikan leleh, kasihan deh leh. Teman-teman, puasa tidak hari ini? Ikhlas tidak puasanya teman-teman? Insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Betul tidak Pak Ustadz? Lebih jelasnya Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Artinya, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Sebelum Syakira tutup, kita selawatan dulu ya teman-teman. Syairillah ya Ramadan, syairillah ya Ramadan. Bulan Ramadan, bulan ampunan, siapa sungguh akan senang dari belenggu nafsu dan syaitan. Idul Fitri akan girang. Syairillah ya Ramadan, syairillah ya Ramadan. Sebagai kesimpulannya, sebagai orang yang beriman, diwajibkan berpuasa Ramadan. Demikian yang dapat Syakira sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan. Ikan hiu makan ubi. Thank you bertubi-tubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan Syakiratur Rahmani. Luar biasa penampilannya. Gimana tadi pantunnya? Yang terakhir itu bertubi-tubi gimana itu? Ikan hiu makan ubi. Cakep. Thank you bertubi-tubi. Iya, asik. Makanya bertubi-tubi gitu ya. Baik, kira-kira nih Syakira mau dikomentari oleh Dewan Juri yang mana dulu nih? Udah kenal semua kan? Iya, yang mana ayo? Yang tengah. Yang tengah namanya siapa? Ustadz Ustadz Matar, Ustadz Muhammad Tariq. Silakan Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, apa kabarnya?
Baik. Syakirah ya. Masya Allah, hari ini tampilnya fresh sekali dengan pemilihan kostum kombinasinya cakep juga ya, luar biasa. Dan ini powernya powerful ini. Ya, kalau lagi dia sudah naik powernya itu kadang-kadang agak suaranya kayak suara cowok gitu kan. Ya karena dia tebal punya Tebal, suara ya? gitu, iya power gitu, powernya bagus. Penampilanmu ini memang agak membingungkan dewan juri nih, luar biasa penampilan dari. Memang wajar mereka-mereka ini sudah berada di panggung semifinal ini. Dan tentunya ala kulli hal nafawid ilallah. Jadi banyak-banyak berdoa ya, ikhtiarnya sudah luar biasa. Dan sukses untuk Ukhtina Syakira, semoga masuk ke babak final. Terima kasih. Terima kasih kepada Dewan Juri yang telah mengomentari penampilan dari Syakiratur Rahmani. Mudah-mudahan kamu lolos dan melaju ke babak final. Amin. Kita tas silakan Syakira untuk dapat kembali ke tempat. Baik pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, 4 peserta dalam grup Pelita Hati dan di babak semifinal ini sudah tampil dengan sangat luar biasa. Tersisa satu lagi peserta yang nantinya juga akan turut menunjukkan bakatnya dalam menyampaikan kalimah-kalimah thayyibah. Langsung saja kita akan memanggil peserta terakhir dalam grup Pelita Hati, yaitu Aisyah Afiqah. Jangan tinggalkan Ramadan kali ini karena di bulan Ramadan pahala akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semisal 10 kebaikan, semisal 700 kali lipat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang ganteng-ganteng dan arif nan bijaksana. Yang terhormat ayah bunda, ustadz ustazah, ofisial dan pendamping, serta seluruh peserta dai cilik TVRI Jambi yang berbahagia. Besti TVRI yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan ceramah yang berjudul Puasa di Bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin, menurut Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkam Al-Quran, ayat ini menunjukkan bahwa puasa adalah kewajiban yang telah diperintahkan kepada umat-umat terdahulu sebelum Islam. Ini menunjukkan bahwa puasa adalah ibadah yang sangat penting dalam pembinaan spiritual manusia. Maka dari itu, bulan Ramadan
adalah bulan yang dinantikan seluruh umat muslim di penjuru dunia. Mulai dari Arab Saudi, Eropa, Jambi seberang, hingga Kumpe, semuanya bergembira menyambut bulan suci Ramadan. Lalu, apa saja yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini? Bolehkah main HP, Ustadz? Boleh. Bolehkah nonton TV, teman-teman? Boleh. Apalagi kalau acaranya di TVRI Jambi. Betul, Pak? Betul, Bu? Tapi jangan lupa ya dengan kewajiban kita. Apa, teman-teman? Sholatnya, puasanya, ngajinya, sedekahnya. Karena di bulan Ramadan yang mulia ini, pahala akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Kullu amali bani Adam yudha'aful hasanah asyru amsalha ila sab'imi'ati difin." Yang artinya, setiap amalan kebaikan yang dilakukan manusia akan dilipat gandakan 10 kebaikan. Semisal 700 kali lipat. Qala Allahu azza wa jalla illa sauma fa innahu li wa ana ajzibi. Allah berfirman kecuali berpuasa. Amalan puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Dari hadis tersebut menunjukkan bahwa betapa besarnya pahala yang Allah berikan di bulan Ramadan ini. Terutama orang yang berpuasa dan melakukan kebaikan dengan ikhlas. Terus kalau kita galau di bulan Ramadan, boleh nggak sih Aisyah? Jawabannya tergantung. Kalau galaunya karena puasa setengah hari, boleh. Tapi kalau galaunya karena diputusin pacar, kok dapat koyok padahal udah nunggu lama, live di TikTok berjam-jam tapi yang nonton 1-2, jangan nyaleh, rugi dong. Ini hanya akan membuang waktu kita saja. Padahal bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat dan ampunan. Buktinya, orang yang tidak biasa ke masjid tiba-tiba baris di saf paling depan, tapi ujung-ujungnya pulang duluan. Orang yang tidak pernah sama sekali menyentuh Al-Quran bisa ngaji sampai tengah malam. Itulah indahnya bulan suci Ramadan. Maka dari itu Besti TVRI Jambi, jangan sampai kita sia-siakan Ramadan kali ini. Jangan cuma rebahan sambil chattingan, duduk-duduk sambil tiktokan, dan berdiri sambil mengejar koyok di jalanan. Astaghfirullahalazim. Karena apa? Belum tentu kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan di tahun depan. Demikianlah yang dapat Aisyah sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fi sabilil haqq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Sekali lagi dong kita beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan Aisyah Afika. Luar biasa, sudah cantik, penampilannya bagus lagi. Kira-kira nih Aisyah mau dikomentari dengan dewan juri yang mana dulu? Sudah kenal kan dengan ketiga dewan juri? Ayo, dengan siapa dulu? Ustadz Torik. Ustadz Matar, silakan Ustadz Muhammad Tari. Baik, terima kasih Bang Yogi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Aisyah. Waalaikumsalam Ustadz. Insya Allah ya. Iya Bang Yogi, kan dari saya bilang insya Allah mudah-mudahan saya komitmen untuk kalimat ajib tidak saya keluarkan. Ternyata di sini dia yang ngeluarin tadi, dicolong sama dia ya. Tapi maaf ya nak ya, ajibnya Abi simpan dulu. Kalau sudah ketemu di final baru Abi keluarkan ajibnya insya Allah. Tayyib, yang jelas penampilannya luar biasa. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada dewan juri yang telah mengomentari penampilan dari Aisyah Afika. Mudah-mudahan kamu lolos melaju ke babak final. Amin. Tas terlebih dahulu. Iya, silakan Aisyah untuk dapat kembali ke tempat.
Sembari kita menunggu hasil rekapitulasi dari para dewan juri, untuk itu pemirsa jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Dai Cilik TVRI Jambi 2025. Raih keberkahan di bulan Ramadan. Pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, terima kasih masih setia menyaksikan Dai Cilik TVRI Jambi 2025. Raih keberkahan di bulan Ramadan. Langsung saja pemirsa yang ada di rumah sudah tidak sabar untuk mendengarkan pengumuman di grup Pelita Hati. Siapakah dari kelima peserta ini yang nantinya mendapatkan 1 tiket menuju babak final? Langsung saja saya akan mengundang 2 peserta sekaligus untuk maju 2 langkah, yaitu Ahmad Yusron Amri dan Sabila Fitri Ramadhani. Silakan maju 2 langkah. Sekali lagi boleh? Oke, baik. Penampilan kedua peserta ini tentunya sangat luar biasa, juga mendapatkan komentar yang cukup positif dari ketiga dewan juri kita pada hari ini. Apakah salah satu di antara mereka berdua ini mendapatkan tiket untuk lolos menuju babak final, ataukah keduanya tidak lolos menuju babak selanjutnya? Langsung saja saya akan mengumumkan Ahmad Yusron Amri dan juga Sabila Fitri Ramadhani. Kalian berdua, mohon maaf, belum bisa lolos untuk menuju babak selanjutnya. Kita beri aplaus terlebih dahulu untuk kedua peserta yang sangat luar biasa. Saya persilakan ke sebelah kanan. Bergeser ke sebelah kanan sana. Iya, ke sana boleh. Bergeser lagi, boleh sambil jalan. Iya, pinter. Boleh yang tiga peserta lainnya boleh merapat sedikit ke sini. Baik. Tersisa 3 peserta. Siapakah di antara ketiga peserta ini yang nantinya mendapatkan tiket menuju babak final? Langsung saya akan mengundang Syakiratur Rahmani untuk maju 2 langkah. Baik. Tentunya penampilan Syakiratur Rahmani pada hari ini juga sangat luar biasa, mendapatkan komentar yang positif dari ketiga dewan juri kita pada hari ini. Apakah kamu hari ini mendapatkan 1 tiket menuju babak final, ataukah nantinya kamu akan menyusul 2 orang, yaitu Ahmad Yusron dan Sabila Fitri Ramadhani, untuk tidak lolos menuju ke babak selanjutnya? Langsung saja kita akan mengumumkan Syakiratur Rahmani, kamu belum bisa lolos untuk menuju babak selanjutnya. Kita beri aplaus yang sangat meriah. Silakan ke sebelah kanan. Boleh 2 peserta lainnya untuk dapat merapat. Tersisa 2 peserta saja. Boleh sambil pegangan tangan. Oke. Siapakah di antara Geza dan juga Aisyah yang nantinya akan mendapatkan tiket lolos menuju babak final? Apakah Geza dengan penampilan yang sangat unik, membawa atribut, ataukah Aisyah dengan penguasaan panggungnya yang sangat luar biasa? Saya akan bertanya kepada Geza terlebih dahulu. Jika kamu hari ini tidak lolos, Geza, bagaimana? Usaha lagi. Usaha lagi. Jadi sudah siap ya kalau tidak lolos? Kalau perjuangan kamu terhenti sampai di sini di Dai Cilik TVRI Jambi 2025, sudah siap ya? Baik. Geza tampaknya sudah siap.
Saya akan bertanya kepada Aisyah Afika. Jika kamu hari ini tidak lolos, bagaimana? Dan berjuang lagi. Belajar dan berjuang lagi. Tentunya dua peserta kita yang tersisa sepertinya sudah sangat merelakan dan mengikhlaskan. Jika seandainya mereka tidak lolos untuk menuju babak selanjutnya, langsung saja kita akan mengumumkan. Kita ucapkan selamat kepada siapa? Keza atau Aisyah? Keza atau Aisyah? Selamat kepada Keza Safety Fazalva karena kamu lolos menuju babak final. Silakan di sini. Merapat. Baik, saya Yogi Perlianto bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.